Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Farihin dengan NIM belakang 094 dari kelas manajemen F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jawaban responden dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Data yang diuji terdiri dari yang pertama, uji validitas konvergen, yang kedua, uji validitas diskriminan, yang ketiga, uji AV, yang keempat, uji reliabilitas, yang diuji yaitu Complete Alpha dan Composite Reliable, dan yang terakhir yaitu Inner Model. Untuk memasukkan data di Smart PLS, yang pertama, kita klik New Project. Karena ini adalah UAS Statistik 2, yaitu kita namai dengan UAS Statistik 2. Selanjutnya, klik OK. Nah, lalu data akan keluar di Project Explorer. Lalu kita klik di double click to import data. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang akan kita uji. Datanya itu namanya sesuai, yaitu UAS Statistik. Lalu klik OK. Setelah data berhasil diinput dengan sempurna, maka langkah berikutnya adalah menggambar model struktural. Menggambar model struktural dapat dimulai dari melakukan double klik pada menu UAS Statistik 2. Selanjutnya, menggambar model. Cara menggambar model adalah klik variabel yang ada di kolom indikator yang mau kita masukkan. Setelah sudah diklik, tinggal kita taruh di sini. Dan maka akan muncul seperti ini. Dan itu akan kita lakukan seperti variabel-variabel yang lain. Setelah variabel kita tata, lalu variabel kita ganti namanya sesuai dengan yang akan kita input. Yang pertama yaitu variabel X1 dengan cara mencet, terus klik F2. Nah, lalu kita ganti nama sesuai dengan yang kita inginkan. Karena SM itu adalah X1, maka saya akan mengasih nama X1. Begitu pula untuk variabel selanjutnya. Setelah sudah kita kasih nama, yaitu X1 Social Media, X2 Marketing Capabilities, media C Independent Orientation, dan Y Performance Benefit Obtained. Selanjutnya kita konekkan antara variabel satu dengan variabel lain. Yang pertama, kita konekkan X1 ke Y. Dan selanjutnya X2 ke Y. Selanjutnya X1 ke mediasi. Selanjutnya X2 ke mediasi. Yang terakhir mediasi ke Y. Karena mereka adalah satu kesatuan. Selanjutnya adalah running data. Yang pertama, klik calculate. Nah, kita klik PLS algorithm. Selanjutnya klik start calculation.
Setelah menunggu, maka data akan muncul. Untuk mengetahui data itu valid atau tidak, data itu harus di atas 0,7. Bisa dilihat di outer loading, kita bisa cek mulai dari X1, X2, mediasi, dan Y, apakah ada nilai yang di bawah 0,7. Nah, dari data ini terdapat di mediasi, itu di mediasi yang EO1 itu nilainya di bawah 0,7, maka itu harus dihapus. Untuk menghapus EO1, kita bisa klik UAS statistik 2 yang ada di sampingnya, kemudian klik EO1, kita delete. Dan selanjutnya kita running data lagi, klik calculate, ls algorithm, start calculation, dan kita tunggu datanya. Dan selanjutnya kita lihat di auto loading. Kita cek lagi apakah ada data yang di bawah 0,7. Jika masih ada yang di bawah 0,7, kita bisa hapus. Karena dari data ini semua di atas 0,7, berarti data tersebut valid. Dan ini tuh adalah uji validitas convergen. Nilai validitas convergen merupakan nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai loading faktor yaitu 0,7. Jadi berdasarkan hasil tabel ini menunjukkan bahwa variabel sosial media, marketing capabilities, interpretation orientation, dan performance benefit option nilai loading faktornya di atas 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa data yang disampaikan adalah valid. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan. Kita klik diskriminan validity. Selanjutnya klik cross loading. Oke. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa nilai cross loading setiap variabel manifest nilainya lebih tinggi dibandingkan variabel lain. Seperti halnya dengan variabel entrepreneur orientation lebih tinggi dari variabel social media, marketing capabilities, dan performance benefit option. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Kita bisa klik construct reliability and validity. Oke, berdasarkan hasil tabel ini menunjukkan bahwa nilai cross alpha variabel entrepreneur orientation sebesar 0,970, lalu variabel marketing capability sebesar 0,874 dan variabel performance benefit option sebesar 0,892. Sedangkan nilai composite reliability variabel sebesar 0,892, sedangkan nilai composite reliability variable entrepreneur orientation sebesar 0,923. Selanjutnya variabel sosial media sebesar 0,973, lalu variabel marketing capabilities sebesar 0,914 dan variabel performance benefit sebesar 0,933. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai dapat dikatakan reliable karena nilai di atas 0,7. Yang terakhir ada inner model. Untuk mengetahui inner model kita bisa lihat di R-square. Cara pertama, berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa nilai R-square entrepreneur orientation sebesar 0,616 dan variabel performance benefit option sebesar 0,622. Dalam pengujian inner model dapat dilakukan dengan melihat Q2 atau predictive reference. Untuk menghitung Q2 bisa menggunakan rumus Q2 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi R1 kuadrat dikali dalam kurung 1 dikurangi R2 kuadrat. Q2 sama dengan 1 dikurangi
dalam kurung 1 dikurangi 0,616 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,622 tutup kurung, yaitu Q2 sama dengan 0,854. Jadi nilai Q2 sebesar 0,854. Untuk mencari nilai goodness of fit, diperlukan perhitungan dengan rumus Goff AV kali R kuadrat, yaitu pangkat 0,733 dikali 1,238 sama dengan akar 0,907454. Hasilnya adalah 0,953. Menurut Tenhanu 2014 menjelaskan nilai Goff small 0,1, Goff medium 0,2, dan Goff sebesar 0,38. Hasil penghitungan Goff di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Goff 0,445 termasuk kriteria besar dari hasil penguji R kuadrat, Q kuadrat, dan Goff termasuk model bentuk robust kuat, maka dapat dikatakan hipotesa dapat dilakukan. Baik, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.